87 Lombok Pati. Halo Brigadir Putri. Halo Zaki. Dan halo sahabat RTV, berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya, Brigadir Putri, ada informasi apa hari ini? Ya Zaki dan juga sahabat RTV, CSI hari ini ada informasi mengenai rekan-rekan kami di Polres Metro Jakarta Barat yang menggerebek industri rumahan tembakau Gorilla. Selain itu juga kami punya informasi mengenai update terkini dari kasus tewasnya seekor anjing bernama Lato karena dianiaya. Bersama saya Zaki Hosen. Saya Brigadir Putri Cikita. Inilah CSI selengkapnya. Tim Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggerebek home industri narkoba jenis tembakau Gorilla di sebuah apartemen di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, dari hasil penangkapan, rekan-rekan kami mengamankan 1 orang pelaku berikut barang bukti seberat 135 kg. Diam. Tutup pintunya, tutup. Pak, masuk Pak. Seorang pria berinisial DA diringkus oleh beberapa personil dari tim Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di sebuah apartemen yang berlokasi di Cengkareng, Jakarta Barat. Tembakau apa? Tembakau apa? Mau kemana ini nih? Barang ini saya belum tahu Pak, saya cuma baru disuruh buat. Ini jumlahnya. Selain menangkap DA, polisi juga menyita barang bukti sebanyak 135 kg tembakau Gorilla yang disimpan oleh pelaku di dalam 3 box kontainer berukuran besar. Barang haram ini ia jual melalui media sosial selama beberapa bulan terakhir. Dari hasil pemeriksaan ataupun pendalaman yang dilakukan oleh penyidik, tersangka yang sudah diamankan atas nama DA itu memiliki peran untuk mencampur bahan kimia yang mengandung narkotika golongan 1 dengan tembakau. Dari hasil interogasi, DA tidak bekerja sendirian. Ia dibantu dengan 2 orang lainnya yang kini masih diburu oleh polisi. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI RTV. Ya, sahabat RTV, kebakaran hebat terjadi di sebuah toko pengolahan kayu di Sidoarjo, Jawa Timur. Selain meludeskan ratusan batang kayu, api kebakaran juga melalap mobil minibus yang terparkir di lokasi kejadian. Api dengan cepat melalap toko pengolahan kayu milik Gatot di kawasan Jalan Raya Sumput, Sidoarjo, Jawa Timur. Tidak hanya ratusan kayu, mobil minibus milik warga sekitar yang terparkir di lokasi juga ikut ludes terbakar. Menurut saksi, kebakaran terjadi saat 4 orang calon pembeli sedang memilih kayu yang akan dibeli. Tak lama kemudian mendadak muncul asap tebal di balik kayu dan api pun kian membesar. Warga awalnya berusaha memadamkan api dengan air sungai, namun tidak mampu menjinakkan api. Api baru dapat dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkab Sidoarjo dikerahkan ke lokasi kejadian. Kebakaran juga menyebabkan seorang warga mengalami luka bakar yang berusaha membantu petugas memadamkan api. Terbakarnya dari situ kan ada orang 4 situ milik gelam Pak. Oh, pilih-pilih kayu gitu Pak ya? Pilih kayu. Mobilnya siapa itu Pak? Pak Jafar situ, itu orangnya tetangga lah. Oh, numpang parkir Pak? Numpang parkir di situ. Akibat kebakaran, arus lalu lintas di jalur alternatif Sidoarjo-Sukodono sempat mengalami kemacetan panjang. Sementara kasus kebakaran ini kini telah ditangani pihak Satreskrim Polsek Sidoarjo Kota. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Ikhwan untuk CSI RTV. 1 rumah ibadah serta 1 rumah warga di Jalan Manggis Rengseng, Kembangan, Jakarta Barat ludes dilalap si jago merah. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin pendingin ruangan rumah warga. Kobaran api kian membesar melalap 1 rumah ibadah dan 1 rumah warga di Jalan Manggis, Rengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat menghanguskan 2 bangunan tersebut. Petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir api agar tidak merembet ke rumah warga lainnya.
Diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin pendingin ruangan dari rumah warga yang turut terbakar. Untuk bangunan dua, yang satu musola dan satu tinggal. Untuk sumber diduga konsleting di salah satu rumah tinggal dari AC. Untuk sekarang tinggal pendinginannya untuk penuntasan. Cuma kendalanya memang soal lampunya untuk sumber air cukup jauh, hampir 1,5 km kalau kira-kira. Ya, ini kendala kita masih. Berapa lama? Ya? Proses pemadaman? Proses tinggal penuntasan saja, tapi kita masih perlu sumber air. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 14 unit dan 70 personel pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI RTV. Hilang 3 pekan, seorang siswi SD di Bandung, Jawa Barat ternyata disekap dan dijual ke belasan pria hidung belang. Tragis, korban sebelumnya juga berkali-kali diperkosa oleh kedua pelaku. Dua pria berinisial AD dan DF ini ditangkap petugas perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polrestabes Bandung, Jawa Barat, usai mengeksploitasi seorang siswi kelas 6 sekolah dasar. Tega, siswi SD yang telah hilang selama 3 pekan itu mereka tawarkan kepada belasan pria hidung belang melalui situs kencan online. Korban terbujuk rayuan salah satu tersangka untuk menginap di salah satu apartemen di kota Bandung. Iya, sebelum ditawarkan kepada pria hidung belang, kedua tersangka telah memperkosa korban terlebih dahulu. Para pelaku kita kenakan pasal, yaitu pasal 817D atau 82776E Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan juga tentang pemberantasan TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Karena di sini kita lihat di sini dengan ancaman pidana kurang lebih 15 tahun untuk TPPO dan untuk undang perundangannya 5 tahun paling lama. Polisi akan menelusuri kemungkinan ada anak di bawah umur lainnya yang menjadi korban para tersangka. Sementara siswi SD tersebut kini telah dalam pendampingan psikolog anak. Dari Bandung, Jawa Barat, Deden Syahputra untuk CSI RTV. Rekan-rekan kami dari tim Satreskrim Polsek Kelapa Gading menggerebek sebuah kamar yang dijadikan tempat praktik aborsi ilegal di sebuah apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam penggerebekan, polisi menemukan 3 janin dari praktik aborsi ilegal tersebut. Petugas Satreskrim Polsek Kelapa Gading menggerebek sebuah kamar di salah satu apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara yang dijadikan tempat praktik aborsi ilegal. Penggerebekan dilakukan setelah mendapat laporan adanya praktik aborsi ilegal di lokasi tersebut. Dari hasil penggerebekan, petugas menemukan 3 janin dari praktik aborsi ilegal. Polisi juga mengamankan 2 pelaku dan barang bukti alat medis yang diduga digunakan untuk praktik aborsi ilegal. Dari tempat praktek aborsi tersebut, lalu tersangka kita amankan 2 orang. Nah, di situ ternyata kita temukan alat-alat kesehatan, lalu ada janin, terus sesuai keterangan dari tersangka yang bersangkutan biasanya akan membuang janin tersebut di proses. Hingga kini polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait praktik aborsi ilegal di kawasan tersebut. Dari Jakarta, Prianto untuk CSI RTV. Minibus yang mengangkut rombongan wisuda menabrak sebuah truk di ruas tol Medan Tebing Tinggi Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat kecelakaan ini 4 dari 7 penumpang tewas, sementara 3 lainnya terluka. Mobil minibus hitam ini terperosok dan ringsek usai menabrak bagian belakang sebuah truk di ruas tol jalur Medan Tebing Tinggi di Desa Pasar Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kejadian bermula saat mobil minibus yang mengangkut satu keluarga berjumlah 7 orang itu melaju dari arah tol Medan menuju tol Tebing Tinggi. Saat di lokasi kejadian, mobil tersebut tiba-tiba menabrak bagian belakang sebuah truk yang ada di depannya dari arah yang sama. Akibatnya, 4 orang tewas, sementara 3 orang lainnya mengalami luka.
Menurut polisi, satu keluarga dalam minibus itu tengah dalam perjalanan pulang ke Sibolga usai menghadiri acara wisuda di Kota Medan. Sampai saat ini kami masih lakukan penyelidikan, pengembangan untuk mencari apa penyebab dari kecelakaan tersebut. Namun untuk lawan daripada Innova ini, sampai sekarang kami masih dalam tahap penyelidikan dan pengembangan. Kini polisi masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab kecelakaan tersebut. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Di Kramat Jati, Jakarta Timur, seorang pria diamankan ketika hendak menusuk imam masjid dengan menggunakan pisau dapur. Selengkapnya akan hadir dalam segmen Miss Binal sesaat lagi. Sahabat RTV, seperti biasa setiap Kamis dan Jumat malam kami telah memilih sejumlah berita viral kriminal yang tersebar luas di media sosial. Salah satu yang menghebohkan adalah pria di Jakarta Timur yang nekat menusuk seorang imam masjid karena merasa terganggu dengan suara mengaji. Selengkapnya kami sajikan dalam Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Hai, ketemu lagi nih saya Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Kira-kira kali ini ada berita viral kriminal apa ya? Kita ke berita viral pertama yuk. Kelakuan pria 26 tahun berikut ini bikin geger warga. Gimana enggak ya, pria tersebut nekat hendak melukai seorang imam masjid. Terlihat ya, seorang pria berinisial MAA lagi diamankan warga dan para jemaah di Musola Baitul Huda, Jalan Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur. Saat diamankan, MAA masih teriak-teriak dan berusaha memberontak. MAA tiba-tiba merangsek masuk ke dalam musola dengan pisau dapur di tangannya dan langsung mendekati imam masjid berinisial LF yang baru selesai menjalani sholat Isya. MAA sudah ancang-ancang menusuk korban, tetapi korban segera menghindar dan mencari pertolongan. Menurut polisi, pelaku merasa terganggu dan gelisah katanya saat mendengar suara imam memimpin sholat dan mengaji. Polisi pun akan memeriksa kondisi kejiwaan pelaku karena cukup meresahkan dan mengancam keselamatan warga nih. Sejalan dengan pengakuan keluarga, MAA akhir-akhir ini disebut sering berdiam, bengong, dan mengaku sering mendapat bisikan gaib. Bisik-bisik tetangga kali tapi hal kayak gini jangan diabaikan loh ya. Siapa tahu emang pelaku butuh pertolongan. Kalau didiamin aja takutnya nanti ada lagi yang lain yang ditusuk. Aduh. Kita lanjut ya. Ada viral nih aksi pungutan liar atau pungli yang dilakukan seorang pria di sebuah toko sembako namun berhasil digagalkan Pak RT. Menurut keterangan dalam video, kejadian tersebut terjadi di sebuah toko sembako di Kuala Baru, Kalimantan Barat. Kejadian bermula saat seorang pria yang masih mengenakan helm masuk ke dalam toko sambil menyapa pemilik toko. Pelaku pun langsung menyodorkan secari kertas sambil menyampaikan tujuannya datang ke toko yang diduga meminta dana dengan dalih untuk acara Tahun Baru warga. Pemilik toko pun langsung memberikan uang sumbangan kepada pelaku. Namun saat hendak keluar toko, pelaku langsung dihadang Pak RT dan mengambil kembali uang sumbangan itu. Pak RT kemudian mencoba mengklarifikasi kejelasan uang tersebut ke pemilik toko dan menjelaskan bahwa itu merupakan pungli. Keributan antara Pak RT dan pelaku pun terjadi deh sampai keluar toko. Pelaku kemudian meminta maaf, namun Pak RT tak menggubrisnya. Hingga kini belum diketahui kelanjutan tindakan yang dilakukan RT setempat terhadap pelaku.
Emang sih banyak jalan buat cari cuan, tapi nggak dengan pungli juga dong Pak. Harus banget nih dilaporin ke polisi, biar pelakunya nggak berkeliaran dan makan korban orang banyak. Masih belum ngantuk kan? Terakhir nih. Lala. Ada yang viral aksi emak-emak mencuri beras dengan menyelipkannya ke dalam daster. Aksi pencurian yang dilakukan emak-emak itu terekam CCTV di sebuah toko kelontong di Desa Saintis, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam rekaman terlihat dua emak-emak menggunakan daster seperti saling berkoordinasi membagi tugas. Satu pelaku mengajak penjaga toko berbicara, sementara satu pelaku lain mengambil satu karung beras dari tumpukan. Beras seberat 10 kg curiannya itu kemudian diselipkan ke dalam daster yang dikenakan pelaku. Lalu beras tersebut dimasukkan ke dalam mobil yang dibawa para pelaku. Belum berhenti di situ, aksi kedua emak-emak itu masih berlanjut dengan mencuri sejumlah barang sembako lainnya. Kedua pelaku kembali masuk ke dalam toko dan menyelipkan barang curiannya ke dalam daster lagi. Menurut anak pemilik toko, kedua pelaku baru pertama kali datang dan berbelanja ke tokonya. Sayangnya pihak toko kelontong itu tidak membuat laporan polisi dan berharap video yang disebarkannya itu viral agar tidak timbul korban lain. The power of emak-emak sih ya bolehlah, tapi nggak sampai 10 kilo beras masuk ke dalam daster plus sembako-sembakonya. Aduh, semoga emak-emak ini walau nggak ketangkep jadi sadar diri lah ya. Malu tahu ketahuan anak cucu pas lagi nyuri gitu. Nah, pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Dadah. Ya sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Brigadir Putri akan memberikan cuplikan video dan mengulasnya untuk Anda. Ya sahabat, seperti apa sih pelanggaran yang masih saja terjadi di jalan raya? Yuk kita lihat videonya bersama-sama. Nah ini ya sahabat, kalau bisa kita lihat bersama video pelanggaran lalu lintas dapat terlihat di sini pengendara roda 2 begitu tidak menggunakan helm dan juga ini ya sahabat menggunakan plat nomor palsu. Aduh, emang boleh ya secuek ini? Nah sahabat, memangnya sahabat mau diberikan sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 karena tidak pakai helm saat berkendara. Ditambah lagi dengan penggunaan plat nomor palsu yang merupakan tindak pidana dengan sanksi kurungan 2 bulan atau denda Rp500.000. Nah, pelakunya juga akan diberikan surat tilang loh. Gak mau kan sahabat? Makanya berkendara itu wajib hukumnya untuk tertib berlalu lintas. Pembunuh wanita yang jenazahnya ditemukan di Sungai Citarum berhasil ditangkap. Informasi yang akan hadir usai jeda, tetaplah di CSI. Media sosial dihebohkan dengan aksi keji seorang pria di Solo, Jawa Tengah yang tega menganiaya seekor anjing hingga tewas. Pelaku berdalih dia kesal lantaran istrinya diserang anjing tersebut. Video penganiayaan yang dilakukan seorang pria terhadap seekor anjing bernama Lato viral di media sosial. Aksi penganiayaan itu terjadi di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Jawa Tengah. Awalnya istri pelaku berinisial FA dibawa ke rumah sakit karena diserang Lato hingga terluka. Diduga pelaku marah, kemudian mendatangi Lato dan menganiaya hewan itu hingga tewas.
Meski kasusnya sempat diselesaikan secara kekeluargaan, namun komunitas pencinta hewan melaporkan peristiwa ini ke polisi. Polisi meringkus pelaku pembunuhan wanita muda yang jenazahnya ditemukan di Sungai Citarum, Bandung Barat beberapa waktu lalu. Pelaku mengaku menghabisi nyawa korban dengan menggunakan racun tikus. Satu rumah yang berlokasi di Kampung Leweng Kaleng, Kabupaten Bandung didatangi oleh beberapa personil dari unit Resmob Satreskrim Polres Cimahi. Bukan tanpa alasan, tim memang sudah beberapa hari terakhir mencari pria yang berinisial IH ini. Ia berkaitan erat dengan peristiwa penemuan jenazah perempuan 2 hari sebelumnya di sungai aliran sektor Citarum, Kampung Sukamanah, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku yang berusia 24 tahun ini mengaku terlilit hutang dan secara sadis menghilangkan nyawa gadis muda berinisial A dengan cara meracuni minuman korban dengan racun tikus. Pelaku menerangkan atau menjelaskan pada berita acara pemeriksaan, ya, sempat menuangkan racun tikus, ya, di teh celup, ya, yang akhirnya diminum oleh korban. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti 1 unit sepeda motor milik korban, 2 unit handphone, pakaian, dan seutas tali. Dari Cimahi, Jawa Barat, Bayu Rohman untuk CSI RTV. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat RTV, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi di layar televisi Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Zaki Hosen. Saya Brigadir Putri Cikita. Selalu ingat ya sahabat, jangan berbuat jahat karena tidak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa. Jumpa.